semakin besar ya kalau buat mudahnya ya. Jadi si adiknya semakin besar, janinnya makin besar, otomatis darah ibunya gimana caranya supaya bisa dibagi dua. Nah, badan itu mengalami darah ibunya itu mengalami hemodilusi sebenarnya. Nah, so, saya gampangnya kayak misalnya kita bikin teh celup 1 gelas tuh, warnanya kan coklat bagus itu. Jadi makin tua usia kehamilan itu seperti dibagi 2, dibagi 3 gelas, dibagi 4 gelas sampai nanti puncaknya 8-9 bulan kan gitu. Jadi apa yang terjadi? Oh, ternyata plasma volumenya akan meningkat. Jadi dengan increase red cell volume-nya. Kemudian paling banyak tuh paling besar during the second trimester. Kemudian pada late in pregnancy plasmanya itu akan semakin berkurang, kemudian dia akan tetap aja segitu aja ya. Oke, etiologinya bisa jadi anemia secara umum ya. Selama kehamilan itu bisa karena didapat dan hereditary atau diturunkan. Kalau yang didapat itu karena iron deficiency, kemudian anemia karena acute blood loss, karena inflamasi atau malignansi, megaloblastik anemia, hemolitik, aplastik. Nah, ini. Tapi yang paling banyak pada kehamilan itu iron deficiency anemia. Kemudian kalau hereditary, thalassemia, sickle cell hemoglobinopati. Ini kadang-kadang thalassemia atau sickle cell itu kadang-kadang insidental. Jadi misalnya waktu pemeriksaan darah lengkap, waktu trimester pertama biasanya ibunya diminta untuk pemeriksaan darah, screening trimester pertama. Begitu HB-nya kok sudah mulai rendah, tapi dilihat lagi untuk yang membedakan tuh MCV dan MCH-nya. MCV-nya rendah, MCH-nya rendah, oh kita harus curiga bahwa ini ada thalassemia. Tapi kan thalassemia ada yang mayor, ada yang minor ya. Nah biasanya kalau sudah hamil itu biasanya even thalassemia pasti bukan mayor. Pasti sebenarnya yang bisa hamil itu hanya ibu-ibu yang sehat aja sebenarnya, sehat di trimester pertama, kedua, ketiga kalau misalnya ada jantung atau apa gitu yang tidak dikontrol ya pasti trimester kedua, ketiganya pasti ada masalah. Jadi kayak hamil itu ibaratnya kayak tes organ, tes fungsi organ ya. Oke, kemudian nah ini sekarang kita mengerucut ya, iron deficiency anemia merupakan two most common, jadi paling sering ya, sama acute blood loss. Kemudian 21% trimester anemia, kemudian 16% defisiensi anemianya, jadi iron deficiency. Oke. Kebutuhannya berapa? Average-nya sekitar 1000 mg atau 1 gram. Kemudian kalau dia gemeli atau kembar gitu atau multiple gestasi itu bisa lebih tinggi ya. Kemudian makanya kenapa pada ibu hamil itu sering diberikan suplementasi, itu tetap diberikan, is given ya. Kemudian ini jadi ini transport, kita nggak usah sampai, sebenarnya ini cuma untuk penjelasan aja ya gimana pentingnya kalau misalnya ada anemia gitu. Jadi kalau misalnya sudah terjadi anemia, poor tissue oksigenasi, kemudian juga low iron juga, nah itu membuat si HIF ini meningkat. Nah, HIF itu mengakibatkan apa? Nah, HIF itu iron sama dengan iron regulator. Jadi mengakibatkan ini yang terjadi nih. Jadi transferinnya meningkat, serogloblasminnya juga meningkat, kemudian satu apa ya, ferroportinnya ya, yang penting-penting aja ya, hepsidin. Nah, hepsidin itu buangannya. Nah, buangannya kemudian nanti akan berpengaruh. Tapi intinya itu kalau sudah anemia, low iron, poor tissue ini mengakibatkan HIF-nya meningkat dan ini yang akan terjadi. Ini sebenarnya nanti di penyakit dalam ya. Nah, kemudian di sini absorpsi besi dari mukosa intestinal dan pelepasnya dari makrofag diatur oleh dari hepsidin. Nih, hepsidin itu ada protein fase akut yang disintesis dalam hepar dengan adanya stimulasi oleh sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 dan 6. Ya. Jadi kalau misalnya yang akan disintesis dalam hepar dengan adanya stimulasi sitokin proinflamasi. Makrofag di retikuloendotelia juga menyimpan besi dan melepaskan ke sirkulasi.
Kemudian makrofag juga mendaur ulang tuh si eritrosit yang difagosit setelah eritrosit glisit. Ini udah terjadi di makrofag kalau yang ini. Ya, kemudian besi akan disimpan oleh makrofag. Ya, untuk transportasi besi itu melalui siklus transferin. Nah, ini transferinnya. Jadi semua ini masuk ke bone marrow, kemudian habis itu terjadi macam-macam, kemudian disebarkan lagi, kemudian masuk lagi ke ditangkap lagi makrofag ngeluarin iron lagi, jadi kayak siklus kayak gitu. Oke. Ini distribusinya yang ini aja yang pentingnya ya, kadar besi total dewasa itu 3.500 sampai 4.000. 2/3 besi dari total besi di tubuh dapat ditemukan dalam molekul Hb dan sepertiganya dapat ditemukan sebagai cadangan di sumsum tulang, hati, dan lien. Jadi cadangan besi itu ada di tulang, ada di hati, dan di lien. Hampir 90% besi disimpan dalam bentuk ferritin atau hemosiderin. Nah, transferin ini, tadi kan siklus transferin itu maksudnya digunakan untuk mengikat ion feri dan membantu mengirimkan besi ke eritroblast di sumsum tulang supaya masuk ke sirkulasi plasma. Oke, diagnosisnya apa? Diagnosis dari mikroskopiknya selalu dari apusan darah tepinya, itu ini yang klasiknya. Hipokrom mikrositosis. Jadi mikrohipo kita biasanya bilangnya gitu. Hipokromia dan mikrositosis. Kemudian dari serum ferritinnya itu kurang dari 13. Tapi kadang-kadang laboratorium ada beda-beda, ada yang 10, ada yang 13, ada yang 15, tapi rata-rata sekitar 13. Kemudian hepcidin ini master regulation of iron availability itu normal in pregnancy decrease, jadi malah justru turun di normal in pregnancy. Kemudian karena serum ferritin turun, maka hepcidin level juga turun. Nah, ini hipokrom, mikrositosis, jadi kecil sama hipokrom. Kemudian selain itu juga pasti hemoglobin, hematokrit juga RBC itu red blood cell ya, angka eritrosit itu pasti di bawah normal. Serum besinya nih ada yang bilang 12,5, ada yang 13. Kemudian iron binding capacity-nya juga, transferinnya juga di below normal. Kemudian ya ini untuk apusan darah tepinya. Oke, kemudian jika kita are given adequate iron therapy, hematologic response detected by elevated reticulocyte. Jadi untuk mengevaluasi terapi apakah sudah cukup atau belum itu dengan reticulocyte count. Tapi kadang-kadang reticulocyte itu mahal, jadi kadang-kadang kita ukur HB-nya aja udah cukup. Nah, pemeriksaannya itu biasanya dengan penambah, misalnya sudah makan obat gitu ya, kita lebihkan atau infus misalnya, tidak cukup dengan pemberian oral tapi dengan infus. Nah, itu efeknya itu masih 2 minggu karena yang ibaratnya gini, bahan bakarnya pembuat hemoglobin itu siapa? Bahan bakar pembuat itu adalah si iron atau ferritin gitu kan. Nah, kalau kita tambahkan ferritin ya otomatis efek untuk HB-nya pasti agak lama karena kita nambahkan bahan bakarnya gitu. Dan efeknya itu biasanya lebih dari 2 minggu gitu. Ya, typically slower, increasing, tapi untuk menambahkan itu dibandingkan dengan perempuan yang tidak hamil itu akan lebih lambat untuk meningkatnya iron-nya atau HB-nya itu akan lambat gitu. Jadi kadang-kadang makanya ada pemberiannya tidak dengan oral, dengan tidak suplemen, tapi dengan infus karena kadang-kadang nggak kekejar dengan minum obat. Ya. Nah, ini treatmentnya dengan daily oral suplementasi sekitar 30-60 atau ditambah 400 folic acid, yaitu yang direkomendasikan sama WHO. Kemudian intermittent oral, ya biasanya pemberiannya itu tidak tiap hari. Sekarang di Indonesia itu hampir setiap hari. Kadang-kadang itu biasanya 2 hari sekali. Bukan 2 hari sekali, 2 hari. Jadi jarak misalnya 1 Senin, Rabu, Jumat. Nah, itu juga boleh. Dan efeknya soalnya dengan minum tiap hari dan dikasih intermittent hasilnya sama saja. Nah, kalau buat yang apa namanya
Ini kalau misalnya bisa, nah bentuknya itu pemberiannya itu apa? Pemberiannya itu dalam bentuk apa? Bisa dari ferrosulfat, fumarat, atau glukonat gitu. Jadi masing-masing obat itu berbeda-beda. Ada yang, tapi yang bentuk yang mau dimasukkan yang mana nih besinya? Yang bentuknya ferrosulfat, yang fumarat, atau glukonat itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian, oh udah. Ya, ini aja sih sebenarnya. Artinya kalau misalnya ini kan dari obat ya, kalau dari obat dari makanan bagaimana? Sebenarnya liver itu banyak besinya, tapi ingat waktu hamil itu karena di liver product atau di jeroan itu banyak isotrioninnya dan itu termasuk teratogenik. Nah, makanya ini agak dihindarin untuk yang liver produknya. Tapi bisa ngambil dari eggs, dari telur, dari green vegetables ya. Atau paling gampang tuh kalau di sini di Indonesia itu buah bit tuh paling cepat ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya ada kasus kemudian dia KET, kemudian anemia, ya, terus habis itu kamu mau nambah darah atau nambah besi? Dia KET nih udah ruptur, kemudian perdarahan dari HB-nya misalnya dari 11, kemudian dia jadi 6, 7 gitu. Kamu mau nambah zat besi atau kamu mau nambah langsung darah? Izin dok, langsung darah dok. Alasannya? Karena kalau zat besi dia kan harus nunggu agak lama dulu dok. Ya, betul. Jadi gini, selain itu juga badan kita itu bisa mengkompensasi perdarahan itu kalau HB-nya di bawah 8, di atas 8 ya. Jadi kalau misalnya sudah di bawah 8, itu kita memang harus nambah darah karena badannya sudah tidak bisa mengkompensasi lagi. Oke. Tidak terlalu menarik ya kalau yang ini ya. Oke, sekarang kita terakhir HEG ya. Udah ya. Tunggu ya. Biasa aja sih. Oke. Mual muntah itu sebenarnya hal yang biasa itu. 80% pada mual muntah. Kenapa sih dia mual muntah sebenarnya? Karena hormon HCG di dalam darahnya itu sebenarnya lebih tinggi, makin banyak, dan HCG itu yang membuat masalah. Misalnya masalahnya apa? Jadi keluhan ibu hamil tuh buang air kecil sering, susah buang air besar, sering kembung, sendawa, kentut, menjelang maghrib itu meriang-meriang badannya. Nah, itu gejala hamil. Nah, yang paling banyak pengaruhnya dari gejala ibu hamil itu misalnya susah BAB karena hormon kan di hamil itu perubahan hormon tuh. Jadi progesteron di dalam darahnya juga tinggi. Nah, progesteron itu juga membuat si lambung itu lambat bergerak. Jadi udah makan minum air banyak, kemudian makan dia tinggi serat, itu juga tetap aja belum tidak mau itu, tidak susah BAB-nya. Nah, itu salah satu penyebabnya kenapa susah BAB gejalanya. Kemudian kembung, sendawa, lambung itu normalnya 2 jam itu sudah pindah ke usus. Tapi ternyata kalau untuk ibu hamil itu bisa sampai 4 jam. Nah, kemudian habis itu tambah mual sama muntah. Nah, itu semuanya gara-gara perubahan hormon HCG dan progesteron gitu.
Nah, biasanya mulainya dari 4 sampai 7 minggu, kemudian dia akan berkurang, itu setelah 12 minggu. 12 minggu sudah jauh berkurang, kemudian 16 minggu saat plasenta sudah terbentuk sempurna, HCG yang di dalam darah itu sudah digantikan sama plasenta. Jadi makanya kenapa ibunya kok jadi langsung banyak makan gitu. Segala-segala dimakan, nah itu setelah HCG di dalam darahnya sudah diambil alih sama si plasenta. Oke, kemudian tandanya apa? Selain nausea sama vomiting ini, kemudian dia berat badan, loss of more weight-nya 5%, kemudian dehidrasi, elektrolitnya disturbance, kemudian dia nggak mau makan sama minum sama sekali, ya otomatis dia harus dirawat inap kayak gitu. Nah, kemudian biasanya kita sebut dengan mual muntah berlebihan atau hiperemesis itu kan emesis itu normal aja pada ibu hamil, tapi kalau sudah dikatakan hiper itu kalau lebih dari 3 kali dalam sehari ya, tapi muntah makanan banyak gitu. Jadi bukan yang misalnya ibunya mual-mual terus batuk-batuk terus keluar, nah itu dianggap muntah, enggak. Ya dianggap muntah itu yang benar-benar makanan keluar gitu, atau enggak nyampe 3 kali tapi sampai gemeteran, dehidrasi, tanda-tanda dehidrasinya ada, dari nggak mau minum sama sekali, kemungkinan ada masalah dengan elektrolitnya juga, kemudian berat badannya turun ya, tapi sebenarnya berat badan itu turun itu normal pada trimester pertama. Yang nggak boleh itu kalau berat badannya turunnya lebih dari 5 kilo dalam 1 bulan, itu nggak boleh. Ya. Nah, kalau misalnya dia ada masalah sebelumnya, misalnya hamil nih, udah bisa hamil, tapi kemudian dia misalnya ada diabetes, hati-hati. Ada ketoasidosis ya, hati-hati, dan itu bahaya. Kemudian resiko risk factor, kemudiannya first pregnancy, kalau multiple pregnancy ya otomatis ya pasti lebih mual, lebih muntah. Kemudian pada previous pregnancy-nya juga ada, sudah terjadi juga tuh hiperemesisnya. Kemudian ini gestational thromboblast, misalnya molar pregnancy, itu hiperemesis gravidarum tandanya. Kemudian migrain, history of migrain, kemudian first degree relative with mual juga, obesity, stress, seropositif of Helicobacter pylori. Ya. Kemudian komplikasinya apa? Weight loss, elektrolit, imbalance, kemudian fungsi hatinya nggak benar, tiroidnya nggak benar, kemudian ada pontine myelinosis, ini masalah di otak ya. Kemudian ini apa? Characterized by lung, ini ada mucosal, ada intramural dissection di esophagus, sobek. Nah, sobek ini apa namanya? Masalahnya ini. Ini tuh namanya Mallory Weiss ini. Mallory Weiss ini apa longitudinal mucosa ini rusak krobek gitu, jadi berdarah terus ya. Kemudian kekurangan vitamin B12, kemudian VTA, low birth weight, increased risk for preterm delivery, kemudian ya ini adverse effect quality life, mental health, kemudian Mallory Weiss tears, nih ya mukosanya. Baik. Manajemennya gimana? Kalau misalnya kita akan menindaklanjutin, kemudian kalau dari hasil urin didapatkan benda ketonnya lebih dari 2 sama dengan, ya. Kemudian masih belum ada weight loss, kemudian darahnya juga masih baik, semuanya masih nggak apa-apa, ya udah kita nggak usah kita rawat inap gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada ternyata ada tanda dehidrasi, nah ini baru deh kita suruh rawat inap, kemudian kita harus pemeriksaan yang lain-lainnya ya. Kemudian juga nanti juga diminta pasiennya juga harus USG-nya apa untuk mengeluarkan apa multiple pregnancy atau tadi molar pregnancy atau hamil anggur ya. Oke, kemudian masih mual juga, terus gimana? Nah, kita baru periksa tuh fungsi hati, fungsi tiroid, kemudian blood group, magnesium, amilase. Nah, tapi ini amilase mahal ya, nggak semuanya kita biasanya cuma fungsi hati sama periksaan darah lengkap, karena selebihnya tuh sama urin. Untuk melihat benda ketonnya kita dari pemeriksaan urin. Ya, kemudian treatmentnya dengan antiemetik ya, kemudian dijaga supaya
berat badan itu tetap baik, yaitu tetap dengan antiemetik ya. Kemudian dipastikan bahwa tidak ada UTI, infeksi-infeksi yang lain gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya dilakukan pengobatan dengan intravena, itu kalau sudah ada dehidrasi, makanya harus direhidrasi. Dengan apa? Dengan 1 liter salin, ya, kemudian dengan KCl, dengan ini dengan kalium, ya, kemudian ini kalau sudah udah berat banget sampai ada Wernicke encephalopathy ya, kalau gitu hati-hati karena udah parah banget ya. Harus biasanya nih kalau kayak gini, saya belum pernah ketemu sampai yang begini ya. Harus bekerja sama dengan multidisiplin ya, dari dokter syaraf, dari dokter penyakit dalam, seperti itu. Nah, ini antiemetiknya yang diberikan tuh H- reseptor antagonis nih. Tapi nanti ada yang dia obat-obatnya ini. Nah, ini first line-nya ya, first line-nya yang ini prochlorperazine ya. Terus second line-nya metoclopramide, domperidone gitu. Ya, atau dengan segala efek sampingnya. Kemudian kalau misalnya kalau sudah lebih dari 13 minggu, kita bisa kasih ondansetron. Kemudian kalau kortikosteroid, saya belum pernah punya pengalaman pemberian kortikosteroid untuk antiemetik nih. Tapi bisa diberikan ya seperti ini. Oke, itu aja. Saya nggak akan mengeluarkan soal jenis-jenis obat kayak gitu. Antiemetik yang yang first line atau sama second line ini yang sering digunakan aja. Yang paling misalnya nih metoclopramide itu yang ini ekstrapiramidal simptomnya ini yang benar-benar untuk orang Indonesia sering keluar nih. Dan dia termasuk D2 reseptor antagonis, ya, reseptor dopamin 2 itu kerjanya di situ. Oke, itu aja. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya kalau hiperemesis gravidarum, ya intinya mual muntah berlebihan, ya. Kemudian yang kita lihat apa untuk pemeriksaannya? Ada tanda-tanda dehidrasi atau tidak? Kemudian kalau dari pemeriksaan labnya ada benda keton atau enggak, dan benda ketonnya enggak semua benda keton, orang puasa itu pasti ada benda ketonnya, tapi benda ketonnya itu positif lebih dari sama dengan 2. Ya, itu yang kita lihat itu untuk memanajemen pasien itu kita harus lihat itu dulu. Nah, kalau misalnya dengan Bu, minum Bu, rehidrasi dengan dikasih obat oral, ternyata ibunya kok makin drop juga, berat badannya juga makin turun lagi. Kemudian kita harus rawat tuh ibunya, Bu, dirawat ya gitu. Nah, setelah dirawat, nah masuk tuh rehidrasi, di situ pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjalnya, fungsi tiroidnya, seperti itu. Kemudian kalau dengan pemberian apa? Dengan pemberian NaCl. Kalau misalnya dari hasil laboratorium elektrolitnya itu memang berkurang, kaliumnya berkurang, kalau gitu kita masukin KCl kan gitu. Tapi kalau misalnya masih normal, ya udah kita pemberiannya pakai NaCl aja gitu, atau pakai RL juga boleh. Ya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Mungkin. Ya boleh. Dok, Monggo. izin bertanya dok, untuk mengurangi rasa mual hiperemesis, apakah bisa dengan obat tradisional dok, seperti diberikannya jahe dok? Terima kasih banyak dok. Jahe termasuk, tapi bukan anti mual dia. Bukan termasuknya di guideline itu kita nggak pernah lihat ada jahe gitu, nggak ada itu. Jadi tapi di penelitian itu jahe termasuk bisa mengurangi mual, tapi tidak muntah ya, hanya mengurangi mual supaya AU-nya itu kan sendawa-sendawa terus tuh ibunya, kembung-kembung terus gitu, tapi tidak antiemetik ya. Baik dok, terima kasih banyak dok. Iya. Apa lagi?
Naisha Ramadhani, nggak ada. Namira, Ipon. Ayo, yang perempuan-perempuan ini. Zidan masih belum mengaktifkan juga ya. Nggak ada. Izin dok, saya sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, silakan ya Pak Irfan. Irfan. Ya baik dok. Alhamdulillah program kita telah selesai di sore hari ini. Mari kita sama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak dok. Oke, kita ketemu besok pagi. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok.